Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Cinda Agustina Bortampu Bolon dan saya Gisela Turantus Menjuntak. Di sini kami akan menjelaskan beberapa rumus pada Excel, yaitu saya menjelaskan rumus sum, average, max, min, count, lookup, dan VLOOKUP. Dan saya menjelaskan rumus if, left, mid, dan right. Selamat menyaksikan video kami. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Cinda Agustina Wartampu Bolon. Saya di sini akan menjelaskan penggunaan rumus-rumus pada Excel, yaitu sum, average, max, min, count, lookup, dan VLOOKUP dalam spreadsheet Excel. Nah, pertama-tama saya akan mempraktekkan rumus sum. Nah, di sini sudah diketahui nama siswanya, nilai ulangan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita di sini disuruh untuk mentotalkan nilai siswa dari ulangan pertama hingga ulangan ketiga. Nah, di sini kita akan membuat total nilai dari AMSAL. Kita menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok nilai ulangan pertama hingga nilai ulangan ketiga milik AMSAL. Tutup kurung, enter. Nah, di sini kita telah memperoleh nilainya 230. Lanjut, kita akan mentotalkan nilai dari siswa-siswa yang lainnya. Kita tidak perlu repot-repot dalam mengerjakan satu persatu. Kita cukup mengklik dan di sini akan ada tanda kotak berwarna hijau. Kita klik lalu kita turunkan ke bawah. Nah, di sini sudah terbukti jawabannya benar dan jelas. Kita tidak perlu repot-repot lagi dalam membuat satu persatu. Selanjutnya kita masuk ke rumus average pada Excel. Nah, di sini sudah diketahui nilai A, nilai B, dan juga nilai C. Di sini kita disuruh untuk merata-ratakan nilai A hingga nilai C. Di sini kita akan menggunakan rumus sama dengan average, buka kurung, kita blok nilai A hingga nilai C, tutup kurung, enter. Nah, kita telah memperoleh hasilnya. Lalu kita dengan cara cepat untuk mengerjakan ini yaitu mengklik tanda kotak berwarna hijau di sini, lalu menurunkannya. Nah, kita telah mendapatkan hasil nilai rata-rata pada nilai A, nilai B, dan nilai C. Nah, selanjutnya kita memasuki rumus max, min, dan juga count. Di sini sudah diketahui nama siswanya, kelasnya, nilai mata pelajaran, yaitu fisika, biologi, dan juga informatika. Nah, di sini kita akan disuruh mencari nilai tertinggi tiap-tiap pada mata pelajaran dan juga nilai terendah pada tiap pelajaran serta jumlah siswa. Pertama-tama kita akan mengerjakan nilai tertinggi pada pelajaran, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan max, buka kurung. Di sini kita mulai dengan mencari nilai tertinggi pada pelajaran fisika. Itu kita klik seluruh nilai fisikanya, kita tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah diketahui nilai tertinggi pada fisika yaitu 90. Kita akan mencari nilai tertinggi pada biologi dan juga informatika. Di sini saya mempunyai cara cepatnya yaitu dengan mengklik tanda kotak yang ada di sini ke samping. Nah, di sini kita juga sudah mengetahui nilai biologi dan juga nilai tertinggi pada informatika tanpa mencarinya satu persatu. Nah, selanjutnya kita memasuki nilai terendah pelajaran tiap-tiap pelajaran. Kita menggunakan rumus sama dengan min, buka kurung. Kita akan mencari nilai terendah pada pelajaran fisika terlebih dahulu. Kita mengklik seluruh nilai fisika, tutup kurung, enter. Nah, di sini kita telah mengetahui nilai terendah pada pelajaran fisika. Kita akan mencari nilai terendah pada pelajaran biologi dan juga informatika. Di sini kita akan menggunakan cara gampangnya yaitu dengan mengklik tanda kotak yang berwarna hijau ke sini ini ke samping. Nah, teman-teman dapat lihat
Nilai terendah pelajaran fisika, biologi, dan juga informatika dikerjakan dengan secara cepat dan mudah. Selanjutnya, kita akan mencari jumlah siswa. Kita menggunakan rumus sama dengan count buka kurung, kita blok jumlah siswanya yaitu dengan blok 1 sampai 5, tutup kurung, enter. Nah, teman-teman dapat lihat kebuktiannya bahwa jumlah siswa di sini adalah 5. Oke, selanjutnya kita memasuki rumus HLOOKUP dan VLOOKUP pada Excel. Di sini sudah diketahui nama karyawan dan juga golongan jabatan. Yang belum diketahui atau yang kita cari adalah gaji pokok, tunjangan, transportasi, total gaji, hingga pajak. Nah, di sini juga sudah diketahui rumus-rumusnya atau yang akan kita blok nanti, yaitu golongan jabatan, gaji pokok, tunjangan, transportasi, dan juga di sini akan diberitahu tabel pajak, golongan, dan juga pajak. Nah, di pertama-tama, sebelum kita memulai memasuki rumus, di sini saya akan memberitahu bahwa VLOOKUP digunakan untuk mencari data secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah pada tabel. Sedangkan VLOOKUP digunakan untuk mencari data secara horizontal, yaitu dari kiri ke kanan pada tabel. Nah, kita akan memasuki rumus-rumusnya. Pertama, kita akan mencari gaji pokok. Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita blok golongan jabatan. Lalu di sini sudah akan diberitahu cara-caranya untuk memasuki rumus. Di sini ada yang namanya ini titik koma. Kita klik titik koma terlebih dahulu. Lalu kita blok total gaji seluruhnya. Nah, selanjutnya titik koma lagi. Nah, di sini kita menghitung secara vertikal yaitu dari atas pada hingga ke bawah. Nah, di sini kita akan mencari gaji pokok pada baris keberapa? Yaitu 1, 2. Gaji pokok terdapat pada garis kedua. Nah, kita ketik 2, tutup kurung. Nah, kita akan memberikan tanda dolar di depan dan di belakang huruf A. Begitupun juga kita akan beri tanda dolar di belakang dan di depan huruf D. Setelah itu enter. Nah, gaji pokoknya yaitu sudah diketahui. Selanjutnya kita akan menariknya agar mendapatkan gaji pokok secara cepat dan mudah. Nah, teman-teman dapat lihat kita dapat mengerjakan gaji pokok dengan cara cepat dan mudah. Selanjutnya kita memasuki tunjangan. Nah, di tunjangan ini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Yaitu dengan mengklik sama dengan VLOOKUP, buka kurung, blok golongan jabatan, titik koma, kita blok lagi total gaji, titik koma, kita akan mencari tunjangan pada baris keberapa, yaitu 1, 2, 3. Tunjangan pada baris ketiga. Kita klik 3, tutup kurung. Lalu kita akan berikan tanda dolar lagi di belakang dan di depan huruf A. Begitupun juga di depan dan di belakang huruf D. Enter. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari tunjangan. Lalu kita akan membuatnya secara cepat agar dapat diketahui, yaitu dengan mengklik dan menurunkannya. Nah, tunjangannya sudah dapat semuanya. Selanjutnya masuk ke transportasi. Di sini kita juga akan menggunakan rumus VLOOKUP.
yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita blok golongan jabatan, kita klik titik koma, kita blok lagi total gaji, titik koma lagi, lalu kita cari transportasi ada pada baris keberapa. 1, 2, 3, 4. Transportasi ada di baris keempat. Tutup kurung. Kita akan memberikan tanda dolar di depan dan di belakang huruf A dan D lagi. Enter. Nah, transportasi telah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan menggunakan cara cepatnya, yaitu mengklik tanda kotak berwarna hijau lalu menariknya ke bawah. Nah, kita telah menyelesaikan gaji pokok, tunjangan, dan juga transportasi. Selanjutnya kita memasuki total gaji. Di sini kita akan menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok gaji pokok hingga tunjangan sampai ke transportasi. Tutup kurung, enter. Total gaji telah kita ketahui, lalu kita akan mengklik tanda kotak ini lalu menariknya ke bawah. Nah, kita telah menyelesaikan total gaji. Selanjutnya, pajak. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus HLOOKUP, yaitu sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kita blok golongan jabatan, titik koma. Setelah itu, kita blok tabel pajak. Kita titik koma lagi. Kita hitung untuk mencari datanya secara horizontal, yaitu dari kiri ke kanan pada tabel, yaitu 1, 2. Kita klik 2. Tutup kurung. Lalu kita memberikan tanda dolar di depan dan di belakang huruf G. Enter. Nah, kita telah mendapatkan pajaknya yaitu 4%. Lalu kita klik lagi ke bawah untuk dapat menyelesaikannya secara cepat. Nah, kita telah mengetahui semuanya. Nah, pasti teman-teman bertanya, kenapa harus memakai tanda dolar? Tanda dolar pada HLOOKUP dan HLOOKUP dipakai untuk mengunci referensi sel supaya saat rumus disalin ke sel lain, alamat sel tidak ikut berubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gisela Proentius Manjuntak. Setelah di video sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan materi sebelumnya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang salah satu rumus di mikroskop Excel, yaitu if. Rumus if digunakan untuk menentukan suatu kondisi, apakah bernilai benar atau salah. Dengan rumus ini, kita bisa membuat keputusan secara otomatis berdasarkan data yang ada. Di video ini, saya akan menjelaskan cara penggunaan rumus if beserta contoh penerapannya agar lebih mudah dipahami. Sebelumnya, saya sudah membuat tabel yang berisi nama siswa, daftar nilai siswa, dan keterangan yang akan kita tentukan lulus atau tidak lulusnya. Kita ketik saja sama dengan if, buka kurung, kita blok nilai akhir, lebih besar, kita tulis 75, titik koma, tanda petik, lulus dan tidak lulus. Kita enter ya teman-teman.
Jika sudah muncul jawabannya, agar teman-teman tidak perlu mengetik atau mencari data satu persatu, kita bisa menggunakan cara yang lebih cepat. Caranya, arahkan kursor ke pojok kanan bawah pada sel yang sudah berisi rumus sampai muncul tanda tambah warna hitam. Kemudian, klik 2 kali pada tanda tersebut. Secara otomatis, rumus akan terisi ke seluruh baris data yang ada di bawahnya. Dengan cara ini, kita bisa menghemat waktu dan pengerjaan menjadi lebih cepat dan praktis. Selanjutnya, pada bagian ini, saya akan menjelaskan penggunaan rumus left, mid, dan right pada mikroskop Excel. Rumus ini digunakan untuk mengambil atau memisahkan sebagian teks dari sebuah data, baik dari bagian kiri, tengah, maupun kanan. Pada contoh yang ditampilkan, kita memiliki data berupa kode yang terdiri dari beberapa bagian. Oleh karena itu, kita akan menggunakan ketiga rumus ini untuk memisahkan setiap bagian agar lebih rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cara penggunaan masing-masing rumus beserta contohnya. Kita ketik di rumus left sama dengan left, buka kurung, kita blok kode, titik koma, kita hitung dari karakter bagian kiri, 1, 2, 3, kita masukkan 3, tutup kurung, enter. Jawabannya sudah muncul. Jika teman-teman ingin mendapatkan jawaban secara otomatis tanpa perlu mengisinya secara satu-satu, kita arahkan saja kursornya pada pojok bawah bagian kanan, kita ketik 2 kali, dan secara otomatis jawabannya akan muncul. Selanjutnya, kita akan mengerjakan rumus mid. Sama dengan mid, buka kurung, kita blok kode, titik koma, mulai dari posisi kelima, karena bagian sebelum tahun terdiri dari 4 karakter, yaitu A, B, C, kurang, dan 2. Jadi kita masukkan 5, titik koma, kita hitung dari bagian tengah itu, tahun, 1, 2, 3, 4, ada 4 karakter, kita masukkan, 4, tutup kurung, dan enter. Jawabannya sudah muncul, dan kita akan melakukan hal yang sama. Kita arahkan kursor pada sel bagian paling kanan bawah, kita klik 2 kali, dan secara otomatis jawabannya akan muncul. Selanjutnya, sama dengan right, buka kurung, kita blok kode, titik koma, kita hitung dari pojok bagian kiri, ada 4 karakter, dan kita isi 4, tutup kurung, enter, dan jawabannya secara langsung muncul. Kita arahkan kursor pada pojok bagian bawah, kita klik 2 kali, jawabannya juga akan muncul dengan hal yang serupa. Jadi itu penggunaan rumus left, mid, dan right. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jika kami ada salah kata, kami minta maaf dan sampai jumpa kembali.